Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada pada malam hari ini, itu semua karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Kita mau isi hidup hari-hari kita untuk membangun mezbah Allah di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau angkat satu pujian, punyanyi haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita angkat puji-pujian bagi Allah. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut Tuhan, sebab kau sertaku. Haleluya, haleluya. Kita naikkan puji-pujian. Kita sembah dia. Haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa.
Segala puji syukur kami mau naikkan ya Allah, ya Abah, ya Bapa yang memberkati, yang melindungi, yang memelihara kami sampai hari ini. Itu bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi kami mau masuk terus dalam rencana-Mu, dalam sistem-Mu Tuhan Yesus. Walaupun daging kami lemah, banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi ketika kami naikkan pujian-pujian, syukur, penyembahan ini Tuhan Yesus, hati kami terus mengucap syukur, hati kami disegarkan kembali. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Beracaralah ya Bapa pada ibadah fellowship malam hari ini ya Bapa. Seberapapun kami yang berkumpul di sini, kami mau satukan hati kami. Kami mau bersepakat ya Bapa di sorga. Kami mau imani ya Bapa. Dasar pengharapan kami hanya kepadamu ya Bapa. Yang lemah kau kuatkan, ya Kristus, yang sakit kau sembuhkan, yang berbeban berat engkau hibur, yang sedih, yang mengalami pergumulan berat Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau mau berbicara melalui hamba-Mu nanti ya Bapa di sorga, biar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga, biar Kau berkati sambungan internet yang ada ya Bapa, lancar adanya, agar masing-masing kami boleh mendapatkan firman yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah pada malam hari ini. Kami mau memulai acara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita mau nyanyikan satu lagu, pujian bagi Allah, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin, haleluya. Sekarang saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau bersaksi ya. Kemarin saya ke gereja. Kalau saya ke gereja ya, bolak-balik ya ke rumah di gereja itu perjalanan 2 kilo pulang pergi. Tapi saya selalu jalan ya, pagi-pagi dari rumah saya jalan untuk olahraga. Nah, saya di gereja kemarin mendengar firman. Mendengar firman meresap banget ke hati saya. Saya mendengar firman, merenungkan sambil mendengar. Saya mendapatkan itu. Firmannya begini. Tapi yang bawakan kemarin Ibu Gembala kita. Buah roh di Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan menguasai diri. Itu saya dapat pada sekarang. Pada saya sekarang umur 80. Ya kalau kata buah ya saya udah matang banget ya 80. Tapi belum bonyok loh. Masih sehat. Tuhan ngasih saya kesehatan yang luar biasa. Kasih otak juga cerdas, masih bisa berhitung. Apalagi dalam matematikanya luar biasa saya. Dalam pemasukan sama pengeluaran, besar pengeluaran. Ya ibu-ibu juga mengerti ya zaman sekarang pengeluarannya juga bagaimana. Nah itulah. Tapi itu urusan Tuhan. Tuhan menyukupi saya segala-galanya. Tapi saya bersyukur saya dapat anak-anak cowok luar biasa 3 merhatikan saya, peduli ke saya, kesehatannya, keselamatannya, maupun ekonominya dicukupkan saya. Memang kita hidup ya namanya orang ya selalu kurang kalau mereka kurang, tapi kalau kita mau cukup cukup. Itu mah urusan Tuhan. Nah, saya merenungin itu semua, saya masuk dalam pikiran saya. Saya bersyukur sekali Tuhan tuh baik. Apalagi sekarang saya mendengar tahun ini saya akan mengawinkan 2 cucu, menikahkan cucu saya 2. Kalau Tuhan izinkan itu terjadilah tahun ini. Tapi tahun yang akan datang, tahun 24, saya melihat cicit 5. Cicit saya 5 tahun depan. Pasti itu ada ya. Saya ini baru ngedengar. Saya juga cucu saya akan menikah 2 pada tahun 23 ini. Tuhan itu baik ya, luar biasa. Saya kasih sehat selalu. Nah, dalam pertanyaan ini, nah, kita umur 80, kemana akan kita pergi? Nah, inilah yang saya renungkan. Saya akan pergi mengasihi, melayani, mencari Tuhan. Taat dan setia dan percaya, itulah harapan saya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Terima Amin. kasih Ami, biar menjadi berkat buat semuanya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita masuk pada kebenaran firman. Saya bersaksi ya. Ya Bu, silakan Bu Tanti. Waktu saya datang di gereja Betania sama saya bersyukur punya orang-orang yang katanya pandai sport saja. Waktu hari Minggu ada khotbah itu makanan di hati saya kalau kesusahan itu jangan mundur kita sama Tuhan. Saya bersyukur di depan ini saya memiliki orang-orang yang dipercaya Pak Gembala, Bu Gembala, Bu Hana juga, Pani ya. Saya bersyukur sampai saya sekarang udah mulai lancar ngomong. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Jadi semua karena anugerah Tuhan ya kita ya bisa hidup bisa umur kita ini kita pakai buat melayani Tuhan. Dan saya mau berterima kasih juga untuk orang-orang yang dari Betani, Manuel yang selalu support saya semua. Ya begitulah kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tanti, biar jadi berkat buat kita semua. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan yang besar.
Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi refrennya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri ruang 4 buat tambahnya. Terima kasih. Baik. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini kami berkumpul di fellowship Zoom ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kemampuan bagi kami Tuhan untuk belum mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang kami pelajari boleh termanifestasi dalam kehidupan kami boleh bertumbuh berakar di dalam Engkau dan terkuat di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam kuasa-Mu, di dalam berkat nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di dalam fellowship malam ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan ya. Tadi kita dikasih PR sama Ibu Jenny ya. Tadi di dalam kamus tadi Nasrani, lihat Nazaret di situ dikatakan Nazaret itu kota asal Yesus yang terletak di Galilea. Berhubung dengan itu disebut Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Orang-orang Kristen pertama juga disebut orang-orang Nasrani ya. Waktu itu kan di Nazaret namanya adalah sekte Nasrani ya. Sekte ini adalah istilah dari orang Nazaret yang memegang teguh ajaran Yesus dan mengimani keilahian Yesus. Orang menyebut orang Kristen sebagai orang Nasrani tidak salah juga. Karena pada dasarnya orang Kristen mengimani Tuhan Yesus adalah Allah dan Sang Juru Selamat bagi manusia. Nasrani bukan agama Kristen ya, tapi Nasrani itu ajaran yang dimana orang Nazaret menjunjung tinggi ajaran Yesus dan mengimani keilahiannya Yesus dari Nazaret. Di Nazaret itu ada 2 sekte, yaitu sekte Nasrani dan sekte Ebionit. Sekte Nasrani adalah komunitas orang Yahudi Nazaret yang percaya kepada ajaran Yesus dari Nazaret dan mengimani keilahiannya Yesus. Sedangkan sekte Ebionit adalah komunitas orang Yahudi Nazaret yang menolak
artinya yang tidak percaya akan Yesus lah. Kristen pertama dikumandangkan di Antioquia. Kita bisa buka di Kisah Rasul 11 ayat 26 ya, nanti baca di rumah ya. Kita nggak bahas di sini, tapi kita akan bahas yang kemarin lagi, kita ulangi lagi di dalam, kita lanjut di Keluaran 34 ayat 20. Saya cuma menambahi aja yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Henry ya. Saya cuma menambahi saja. Kita kembali ya tentang dua loh batu itu ya. Kita di 34 ayat 20. Tetapi anak-anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Di sini firman Tuhan menjelaskan, firman Tuhan ini berbicara tentang tebusan untuk anak sulung ya, di mana dalam bangsa Israel hak yang paling diperhatikan adalah hak kesulungan. Makanya pada keturunan bangsa Israel, hak kesulungan cukup krusial. Kenapa? Begitu juga dengan saat penebusan, tidak boleh dengan tangan kosong. Harus bawa korban seekor domba yang terbaik saat menghadap hadirat Tuhan di sini ya. Kita dapat melihat ketika hak kesulungan dianggap gampang, apa yang terjadi? Pada saat kasus Esau yang sulung menjadi tragis kehidupannya dibanding dengan adiknya Yakub ya. Karena hak kesulungan dientengkannya dan dia menukar dengan semangkuk sup kacang merah karena lapar. Dari hal ini penting bagi setiap kita untuk terus introspeksi diri, jangan kita bertindak gegabah dan mengentengkan kehidupan kita ya. Di sini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang menjadi hak kita harus jalankan, harus kita kedepankan. Tidak boleh kita mengentengkan seperti yang dilakukan Esau ya. Karena hak kesulungan ini penting. Berarti makanya di dalam ibadah kita ada namanya persembahan sulung ya. Itu artinya kita menyerahkan apa yang kita punya keseluruhnya, kembalikan kepada Tuhan. Hasil pertama kita. Artinya hak kesulungan itu cukup krusial bagi kehidupan setiap kita. Sama dengan bangsa Israel ya. Kita tentu harus menjaga harkat dan martabat kita dalam menjalani kehidupan kita. Jangan kita gampang juga terlena apa yang disuguhkan dunia. Kita kadang dengan hal-hal yang enak, kadang kita bisa lupa akan Tuhan. Contoh, kadang kita lagi enak-enak, ada yang baik-baik, kita lupa kadang sama Tuhan. Lupa kita berdoa atau apa, itu yang terjadi. Itu yang digunakan si jahat untuk menaklukkan kita tanpa kita sadar kadang. Inilah keadaan dunia sekarang ini membuat kita terus harus bekerja keras untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau. Memang tidak gampang saat-saat ini kita melihat ya situasi kondisi, apalagi semua serba sulit. Ditambah lagi kita lihat PHK juga besar-besaran dan bahkan beberapa perusahaan juga mengalami collapse. Ini otomatis membuat kita juga takut dan juga khawatir. Itu hal yang lumrah bagi kita. Tapi yang Tuhan inginkan, Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari agar kita jangan takut. Artinya kita harus terus bersandar kepada Tuhan dan terus bersekutu dengan Dia. Apapun permasalahan kita harus selalu berjalan bersama Dia. Memang keadaan dunia ini membuat kita selalu berpikir gimana untuk menghasilkan sesuatu. Kadang berbagai macam cara kita lakukan karena kita memakai pola pikir kita. Tapi kalau kita berbalik lagi, kita ingat lagi
Tuhan sanggup kok. Tuhan aja bisa menciptakan kita. Masa masalah kita Tuhan nggak bisa bantu kita selesaikan? Sebetulnya bisa. Karena yang jadi masalah kan di permasalahan kita adalah pikiran kita. Mau nggak kita berserah penuh? Kita bilang berserah penuh, tapi kita masih ada keraguan. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk terus kita mengintrospeksi diri, untuk terus berbenah. Apalagi situasi kondisi yang saat ini cukup membuat kita ketar-ketir juga menghadapi. Contoh tol aja lah, harus bayar juga, kadang ada juga masalahnya macet juga ya kan, harus bayar tapi macet juga. Sama juga dengan kehidupan kita. Kadang apa kita pikir baik juga kadang bermasalah juga. Itulah proses kehidupan bagi setiap kita. Yang Tuhan ingin kita selalu berpaut padanya. Maka di sini Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya agar kita selalu menomorsatukan Tuhan dalam ini. Kita harus cari Tuhan, dan setiap kita melaksanakan apapun, kita harus berpaut, berdoa, memohon pimpinan Dia agar kita dikuatkan. Kita perlu melatih diri kita juga apakah sesuai dengan firman Tuhan atau malah sebaliknya. Menghidupkan rencana Tuhan, kita harus minta petunjuk Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemilik. Kita ini pengelola. Pengelola harus minta izin kepada pemilik, baru kita bisa mengelola apa yang Tuhan mau. Kadang yang kita pikir dan kita rasakan, mungkin kita berpikir itu iman. Karena perasaan kita kadang sangkut pautkan dengan iman, tapi menurut saya perasaan belum tentu itu iman, karena perasaan timbul atas pikiran kita sendiri. Tapi kalau iman itu tuntunan Tuhan, dia akan sejalan, seturut. Maka itu iman akan mengerjakan sesuatu yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika bertolak belakang jelas itu bukan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Berarti di sini hak kesulungan penting bagi bangsa Israel juga kita. Hak kesulungan artinya kita harus mendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita agar kehidupan kita selalu dipimpin oleh kasih Tuhan, agar kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Tentu banyak hal yang kita hadapi, banyak permasalahan yang kita hadapi, kadang membuat kita bingung harus bagaimana. Tapi yang kita harus sadari, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Tergantung kita mau enggak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita masih memakai pola kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah penuh, Tuhan pasti menolong. Kadang kita berdoa, belum tentu juga doa kita langsung dijawab Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita diproses melalui permasalahan kita hadapi, supaya kita semakin kuat dalam menghadapi yang pencobaan apa yang kita lakukan. Ya, Tuhan itu luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dia selalu menolong kita. Tuhan mau setiap kita itu hidup kudus. Kita bisa buka juga di Keluaran 13 ayat 1 itu tentang kuduslah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan akulang empunnya. Ya. Berarti hak kesulungan itu yang Tuhan kuduskan
bagi setiap kita. Iya, iya di sini ya. Berarti Tuhan itu sangat mengingat kita itu selalu berpatokan dan selalu berharap kepada Tuhan agar setiap kehidupan kita mendapat pertolongan. Sebab begini, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan ingin setiap kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu mengedepankan Tuhan, harus selalu dinomorsatukan. Makanya setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita selalu berpaut dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan sanggup. Apalagi kondisi dunia yang saat ini, yang kita melihat, ini baru bulan Januari ya, dan juga kita melihat juga pergolakan ekonomi juga kelihatan, juga sulit. Inilah yang kita harus sadari, bahwa kita memang harus butuh Tuhan. Dalam setiap tindak tanduk kita harus berpaut pada Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap kita selalu bersandar kepadanya dan tidak keluar dari jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena kehidupan sekarang kita melihat berbagai permasalahan muncul dan negara-negara juga pada resesi. Dan mereka juga pada bingung, semakin hari semakin sulit. Inilah Tuhan ingin ajarkan supaya setiap kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan-Nya. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Inilah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus kuat, terus maju. Apapun permasalahan kita berserah saja kepada Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk menolong setiap kita. Asalkan kita taat setia kepadanya. Ya, sampai di sini Pak Yohan bisa lanjutkan atau siapa saja, ini dialog semuanya. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, tadi sudah kita belajar ya tentang firman Tuhan di ayat Keluaran 34 ayat 20. Memang kita kita belajar saudara di setiap hari Senin ya kita lanjut ya firman Tuhan ini ya kita akan bahas. Kalau seandainya mungkin ada yang mau ditanya ya silahkan ditanya. Kalau seandainya tidak cukup ya nanti ya bisa dilanjutkan di kemudian hari saudara. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ini tentang hak kesulungan, saudara. Memang betul hak kesulungan itu adalah bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah, saudara. Oleh sebab itu, ya tadi sudah dibicarakan, disampaikan oleh Pak Darman, jangan sampai kita kayak Esau, saudara ya, menjual hak kesulungan. Gara-gara kacang merah, saudara ya. Artinya walaupun bagaimanapun juga kita harus pegang iman kita ya, iman kesulungan kita bahwa kita adalah ahli warisnya, saudara ya. Nah, menyangkut tadi WA dari Ibu Jenny sungguh luar biasa, bagus saudara ya. Di dalam kamus Alkitab itu dikatakan Nasrani, lihat Nasaret, saudara ya. Saya tidak memberitahukan panjang lebar, saudara, karena itu perlu semacam seminar, saudara ya, karena memang itu mendalam sekali, saudara ya. Tapi pada intinya gini, saudara, hubungan Nasrani dengan Nasaret itu bukannya semata-mata Bapak kita ya, artinya yang menulis Alkitab itu tidak asal
menulis, saudara. Itu ada, saudara, sangkut pautnya. Artinya, ya, ya tadi Pak Hendrik juga sudah menjelaskan bahwa Nazaret itu adalah kota di mana Yesus dibesarkan, ya. Memang waktu Yesus dilahirkan itu ada di kota Bethlehem. Nah, tetapi usia 2 tahun Yusuf dan Maria itu pindah ke kota Nazaret ini, saudara, dan mereka itu menetap di mana menurut penafsiran itu sampai usia Yesus itu 30 tahun, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada saat pelayanan Tuhan Yesus, setelah umur 30 tahun, Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Jadi orang-orang itu mengenal dia itu adalah Yesus dari orang Nazaret, saudara. Ya, jadi orang memberikan atribut orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang Nazaret, saudara, ya. Nah, inilah jadi pertentangan di kita, saudara, ya, di mana Nasrani lihat Nazaret itu istilahnya tuh kalau seandainya kita lihat itu kok sama, saudara, ya. Nah, banyak ya penafsiran di Indonesia itu banyak yang tidak setuju, saudara, karena Nasrani itu berhubungan dengan Nazaret. Jadi artinya orang-orang Nazaret. Contoh gini, saudara, lebih mudah ya, saya mengambil yang mudahnya ya. Misalkan gini, kita sebagai orang tua, ya kan? Sebagai orang tua, lalu anak kita, ya kan? Anak kita mungkin di luar sana ya melakukan atau perbuatan yang bandal, ya kan? Nah, yang terbawa itu adalah orang tuanya. Biasanya gini, anaknya dibandel, pasti kita nanya, orang tuanya siapa? Nah, pasti itu yang mereka itu terkenalnya dengan orang tua perempuan. Ya kan? Begitu juga saudara, ya. Kita sebagai orang tua terkadang di lingkungan kita itu yang terkenal tuh anak, nama anak, saudara. Ya. Paham ya maksudnya? Misalkan gini, saya lingkungan di sini, ya kan? Tetapi saya banyak tetangga yang mengenal saya itu bukannya Bapak Johan, tetapi mereka mengenalnya Papa Fani. Nah, artinya apa, saudara? Artinya itu adalah satu kesatuan, saudara. Jadi Nasrani dengan Nazaret itu tidak bisa dilepas, saudara. Ya, jadi menitik beratkan karena Yesus melakukan suatu mujizat yang luar biasa, ya kan? Banyak yang memberi nama kepada Yesus itu Yesus dari Nazaret, saudara. Nah, dari kata Nazaret ini, ya kan? Nah, disitulah nanti lama-lama itu timbullah namanya Nasrani, saudara. Dan memang betul pada saat Paulus, ya kan, menghadap persidangan, ya kan, orang-orang menyebutnya itu adalah Nasrani. Jadi memang Nasrani itu adalah sekte. Sekte itu aliran, saudara, ya. Aliran. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya agama, saudara, ya. Nah, mereka menyebutnya itu sekte, saudara, ya. Nah, sebetulnya sekte itu sama juga. Jadi ibaratnya kita jangan berpikir bahwa sekte itu aliran sesat, bukan, saudara, ya. Sekte di sini artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada juga yang tadi Pak Darman utarakan, ada juga orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus, ya.
Oleh sebab itu, ya di Israel pun banyak, ya khususnya orang Yahudi, ada yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sampai saat ini, kenapa ada tembok ratapan? Mereka berdoa meminta datang Sang Mesias, saudara ya. Nah, itu kalau seandainya kita perhatikan di tembok ratapan itu banyak yang berdoa meminta, orang Yahudi meminta juru selamat itu datang, saudara. Karena memang di firman Tuhan udah dikasih tahu gitu kan, bahwa seorang juru selamat itu akan datang, tetapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, ya. Saya mendengar dari kesaksian mama saya waktu ke Israel, saudara ya, di mana tour guide-nya adalah seorang Yahudi, saudara. Pada saat masuk ke gereja, ini orang Yahudi, dia tidak masuk, saudara. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena mereka tidak mengakui keilahian Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi memang dia mengakui Yesus itu adalah manusia, gitu kan? Tetapi tidak mengakui keilahian. Makanya pada waktu mama saya masuk ke sebuah gereja, dia hanya mengantarkan sampai depan saja, ya, tidak masuk, saudara. Ya, nah itu pengertian Nasrani dan lihat Nazaret itu ada hubungannya, saudara ya. Kalau seandainya dibahas ini nggak akan selesai, saudara ya. Cuman gini, pada intinya, saudara, Nasrani atau ya kan yang disebut saat ini kita disebut Kristen, ya, itu adalah bukannya suatu agama. Ingat, saudara, itu harus dicatat. Nasrani atau Kristen bukannya suatu agama. Justru kita, ya kan, menyandang kekristenan, itulah bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ya kan, kita harus, ya kan, karakter, perbuatan, perkataan harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena di pundak kita, ya kan, di pundak kita bukannya enteng, saudara ya, tetapi beban, saudara, kalau seandainya kita tidak menerima Yesus, saudara. Karena kekristenan itu bukannya suatu agama, saudara. Justru kekristenan itu suatu tindakan, teladan yang mengikuti teladan Yesus Kristus, ya. Jadi ya salah satunya kita harus melakukan teladan dari Yesus Kristus, ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, saudara, ya. Karena kenapa? Kita disorot, saudara, kan? Coba, saudara, ya, kalau seandainya saudara lihat, saudara, kalau kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik, nama Yesus yang dibawa-bawa, saudara ya. Tetapi kalau seandainya kita di luar Yesus, ya tidak dibawa, saudara ya. Nah, itu, saudara, persamaan Nasrani dengan Nazaret, ya, itu sebetulnya itu ada hubungannya, ya. Itu bapak-bapak kita tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu asal tulis, saudara, tetapi itu ada maksudnya, saudara ya. Jadi memang ini harus dipelajari lebih banyak karena itu ada bahasa Ibrani-nya bagaimana sampai dari kota Nazaret timbul kata Nasrani, dari kota Nasrani timbul kata Kristen. Itu ada di Alkitab, saudara. Tadi Pak Darman sudah disebutkan. Gembala, boleh saya ngomong? Silakan, Pak. Oke. Pertama dari pembicara firman Tuhan yang sekarang ya, yang dibaca, yaitu Keluaran 34 ayat 20. Kita Alkitab ini tidak bisa, kalau kita bicara Alkitab bahasa Indonesia
Indonesia itu kata-katanya banyak ya, banyak perubahan. Tetapi kita harus tetap menetapkan bahwa Alkitab ini adalah sebuah kata keselamatan yang luar biasa, tidak pernah dirubah dari kata awal. Karena Alkitab kalau kita bicara kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan ini masuk dalam kitab Torah yang di mana kitab yang di mana kalau kita ya kan. Nah, di kitab Kejadian pembacaan pada tadi pembacaan tadi 34 ayat 24 di sini kita bisa lihat tapi anak sulung ya kan. Tapi di sini dibilang tapi anak yang lahir. Nah, bahasa Hebronya apa sih bahasa Ibraninya? Nah, bahasa Ibraninya adalah baseh. Ya kan? Nah, anak sulung bahasanya apa sih? Bekor. Nah, tetapi ada sebuah kata yang mengatakan bahwa arti keselamatan itu tidak berubah dari tulisan Taurat, kitab Taurat sampai kitab Keluaran ini, yaitu kamu akan menebus. Kita bisa lihat kamu akan menebus, Anda akan menebus, tapi itu mempunyai arti satu, yaitu type D. Type D. Nah itu, jadi kitab Keluaran 34 ayat 20 ini adalah luar biasa, di mana kita tahu bahwa kitab Keluaran ini ada tulisan yang membuat adalah Musa, dan orang-orang bangsa Yahudi mempercayakan kitab ini juga adalah tulisan Musa dan mempunyai arti yaitu penebusan atau tip D. Nah, ini ada yang luar biasa. Walaupun dikata anak sulung, tapi anak sulung atau anak sulung itu berbeda kata bahasa Hebronya, tetapi kami akan menebus, Anda akan menebus tetap satu kata, yaitu tip D, yaitu penebusan. Jadi di sini sudah menjelaskan bahwa nanti yang akan datang akan timbul anak yang turunan dari kaum Yehuda, yaitu Yesus Kristus sendiri atau tip D sebagai penebus. Nah, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menggenapi semuanya tulisan yang ada di Taurat ini. Dan kita bisa Alkitab kita manapun dia tidak bisa menyangkal bahwa kitab kita adalah luar biasa. Karena kalau dijabarin lagi atau diinin lagi, kenapa bisa tergabung itu banyak. Makanya seperti tadi kata Pak Johan bilang, memang harus ada yang namanya pembelajaran Alkitab. Tetapi di sini saya pegang bahwa tulisan kalau kita bicara kata demi kata itu disebut metofologi ya, metofologi kata demi kata, baru kita bisa tahu pengertian dari bahasa Ibraninya. Ini makanya sampai dicetak ke bahasa Indonesia, kata itu tidak terlepas dari metofologi. Barangkali Pak Darman atau Pak Ibu siapa nih yang sekolah Alkitab sebagai pendeta juga tahu dia metofologi, karena di situ ada metofologi adalah suku kata dari arti bahasa Ibrani nanti. Mengenai tadi Bujen itu sangat luar biasa aku bilang. Tapi di sini aku bilang satu tulisan bahwa kenapa bisa ada kata Nasrani di dalam Alkitab kita. Kata Nasrani Alkitab, kita kembali lagi murid Tuhan Yesus itu sempat menjadi perdebatan, tetapi yang menjadi luar biasa di mana kita bisa lihat Rasul Saulus, dia pernah, kita tahu kan Saulus seperti apa, karakternya seperti apa, tetapi dia mempelajari kasih Tuhan, mempelajari Alkitab ini, dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun, mempelajari di tanah Arab selama 3 tahun, dan disitulah setelah dia mempelajari 3 tahun dan dia membahas itu dengan Simon Petrus, dan baru yang Simon Petrus mengenai pengertian ini semua termasuk. Nah, kata Nasrani ini sebenarnya bukan asal dari Israel atau apa, tapi kata Nasrani ini berasal dari tanah Arab sana. Nasrani ya, dibawa kata Nasrani itu adalah pengikut Tuhan yang ada di sana, menjelaskan Nasrani. Nah, makanya banyak istilah Nasrani, Nademus, Nafrius. Nah, itu banyak. Nah, kalau umpama digabungkan ke Nasrani sama Kristen memang jauh. Kalau kita lari masuk ke kitab yang asli,
itu banyak berubah. Tetapi kita harus mengambil sikap bahwa Alkitab ini kita memang harus selalu baca setiap hari dan selalu dari membaca kita setiap hari akhirnya membuat pelajaran buat kita bahwa pengertian apa sih mengenai tulisan-tulisan di Alkitab ini, dan dari situ akan menjadi sebuah tonggak bagi kita di dalam pengertian kita yang luar biasa mengenai Alkitab, dan menjadi tonggak bagi kita sehingga kita bisa tahu kuasa yang luar biasa. Maka bahasanya tip day, arti penebusan dari sebuah kata di Alkitab ini menjadi luar biasa bagi diri kita, bahwa Yesus Kristus adalah mempunyai arti yang besar, dan Yesus Kristus adalah Mesias yang luar biasa, Allah yang kalau saya bilang, kalau ada yang bilang apa sih inkarnasi, saya nggak berani bilang inkarnasi karena di Kristen nggak ada kata inkarnasi, tetapi ada agama. Tapi saya bilang wujud Allah turun ke dunia menjadi sebuah manusia dan dirahim seorang ibu selama 9 bulan 10 hari, itu adalah mujizat yang luar biasa. Tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada yang bisa buat, maupun ilmu-ilmu yang lain tidak bisa membuat, hanya Allah saja yang bisa membuat seperti itu. Jadi makanya kata Nasrani, ya saya tidak bilang ini ya, tapi itu semua dari guru lama orang-orang Kristen yang ada di tanah Arab membawa itu, kata Nasrani itu. Tetapi setelah digabung, setelah makin ke sini kalau kita bicara Continuous Nicea dan Bremer terus yang lainnya, kalau kita bicara doktrin, itu akan ketahuan arahnya kemana itu kata Nasrani itu. Karena di sini kita belum belajar mengenai pendidikan mengenai pendalaman Alkitab lebih dalam lagi, dari doktrin, dogma, itu belum. Karena yang selama saya ikut dari OPA itu belum ada pengajaran seperti itu. Tetapi saya garis besar lagi bahwa kata Nasrani dan Nasaret, Nasrani dan Kristen itu sangat beda. Walaupun kata itu awalnya dibawa oleh pengikut-pengikut yang percaya akan Kristus di tanah Arab, dan itu sempat juga kata itu juga dibahas oleh Saulus sama Simon Petrus. Dan kalau bicara kalau bicara dibilang ini salah, saya nggak bisa bilang salah, memang dia punya artefaknya itu ada, jadi nggak bisa saya salahkan gitu. Tapi pengertian ke modern ini makin berubah seperti itu, Pak Juan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dipaparkan ya. Memang sangat mendalam, saudara ya. Kalau seandainya mau lebih detail lagi. Tapi gini, pada intinya saudara, kita orang-orang Kristen ya, menitikberatkan kita bukannya agama Kristen, tetapi kita pengikut Kristus ya. Dan kita harus mengikuti teladan Kristus. Apa teladan Kristus? Yaitu kita jangan jauh-jauh dah, karena saya ngambil yang simpelnya aja, ya kan? Yesus datang ke dunia ini membawa 2 hukum, ya kan? Kasihilah kepada Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah kepada sesamamu. Nah, kalau seandainya saudara bisa mengikuti itu, itulah disebut anak-anak Kristus, saudara ya. Jadi bukannya berarti kita menyandang Kristen, saudara ya, tetapi perbuatannya di luar Kristen, saudara ya. Mungkin kita berbicara dengan orang lebih besar kurang sopan gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, saudara. Kita jaga dari ucapan, dari pikiran, dari karakter kita, dari sikap kita, saudara ya. Oleh sebab itu gereja kita ya, kita bersatu hati, saudara. Kita menekankan kesatuan di dalam keluarga kita dulu, saudara ya. Benahi keluarga kita. Kita percaya kalau seandainya kita bersatu, keluarga kita bersatu, pasti saudara kita akan memenangkan jiwa, saudara ya. Kita memenangkan jiwa, tetapi keluarga kita ya cerai-berai ya percuma, saudara ya. Lebih baik kita mencari kualitas, saudara ya. Oleh sebab itu ya kita ya puji nama Tuhan. Saya juga mohon maaf ya. Mungkin saya dengan Pak Darman satu hati, saudara, menjalankan gereja ini dengan sistem yang agak ketat, saudara ya. Kita tidak sembarangan untuk memberi apapun juga, saudara ya, bikin surat atau apa, tanpa saudara kita melihat karakternya. Karena sungguh berat, saudara. Sungguh berat tanggung jawabnya, saudara ya. Karena ini adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan, saudara ya. Nah, itu saja
diskusi ya pada malam hari ini, saudara. Ya, kalau seandainya saudara bagus, Bu Jenny luar biasa memberikan pertanyaan itu, jadi kita bisa bahas, tapi tidak bisa bahas secara detail. Ya, kita bahas ya yang mudah, yang ini aja, yang ringan-ringan aja, saudara ya. Kalau seandainya mau dibahas ya mungkin 1 hari atau 2 hari, mungkin 3 hari pun tidak cukup, saudara ya. Itu saja. Nanti kalau seandainya ada mau ditanyakan, silakan. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Terima kasih Bu Jenny. Saya kembalikan ke mana? WL, mana WL-nya? Ayat hafalan Herlin ya? Ya, oke. Oke, saya dulu ya, nomor 12 ayat 12 bersuka. Oke, maaf, ada iklan sebentar. Oke, ya. Pada malam hari ini kita akan memulai ayat hafalan lagi di tahun 2023. Ini adalah ayat hafalan pertama kita ya di tahun 2023 ini. Makin semangat untuk ayat hafalannya supaya nanti pas di Natalan kita tukar hadiah lagi seperti kemarin. Ya, berdoa aja semoga pada Natal tahun ini kita makin banyak hadiahnya ya. Amin. Oke. Ya, kita mulai ibadah. Kita mulai ayat hafalan. Oke. Kita mulai ayat hafalannya. Tadi Noel pertama ya? Boleh Noel. Iya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Amin. Oke, selanjutnya maminya? Mama dan Bapak pas dulu katanya. Oh, pas dulu. Oke. Pas dulu tuh akhir semester ya? Atau baru malah ujian? Oke. Terima kasih Noel. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, selanjutnya ada keluarga Ibu Vera. Oke. Dia dulu apa Mami dulu? Mami. Dia dulu lah. Mami. Ya udah Mami ya dulu deh. Ma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Oke, amin. Oke, next yuk. Roma 12 ayat 12. Roma 12 bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Oke, terima kasih Gio, terima kasih Ibu Vera, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mama Tanti yang bye-bye. Tante Tanti dulu ya, Phil, baru kamu. Oke, nanti mungkin mic-nya. Bersukacitalah dan pengharapan, bersabarlah dan kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ayatnya di Roma 12 ayat 12. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin Pak Suhandinya mau? Nggak ada. Oh, belum pulang ya. Oke, terima kasih. Apa di sini ya?
Oke, terima kasih Tante Tanti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama Fani. Fani. Karlin. Jangan boleh Eh. putus ya. Fania cici Fania udah nikah soalnya aku masih belum menikah. Oke, selanjutnya pilih. Pilih. Oke. Oke, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Maminya ada, Phil? Nggak ada, Ci. Mama masuk Ujian ya? Ujian juga. Oh, oke. Oke, terima kasih, Vili. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selanjutnya ada... Aduh, ini Bu Jenny siapa namanya? Devina. Ada Devina. Devina sudah ready di depan kamera. Halo. Halo Devina. Halo semuanya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesusahan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Selanjutnya Devin. Abang. Ayo Bang. Cepat. Apa ya Bang? Ayo Devin atau maminya dulu nih? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke. Selanjutnya Devin. Coba. Mulai nih, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Devlin, terima kasih keluarga Ibu Jenny, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada Pak Yongki. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, Gracia-nya mau? Gracia lagi. Ayo, Gracia, ayo yuk hafalan. Ayo duduk. Ayo hafalan. Ayo. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya. Amin. Aduh, Dewi sama Gracia suaranya sama ya. Dayam-dayam ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Yongki dan Gracia. Tuhan Yesus memberkati.
Kenapa? Oh, ternyata aku masih ke-mute. Astaga. Maaf, maaf. Oke. Ya, mungkin keluarga Pak Darman? Keluarga Pak Darman mau? Ya sudah deh. Ah, ya sudah deh. Kayaknya pasrah Dia aja Pak Darman. todong, soalnya ditodong nggak enak. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Oke, selanjutnya siapa nih? Geser siapa? Oh, Bu Ana. Geser. Roma 12 ayat 12. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, selanjutnya. Ayo Nathan. Nathan, tadi kan suaranya ya. Ayo Nathan. Suaranya kenceng ya, Pak? Ayo. Pintar nih. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Are you ready? Jangan kayak gitu dong. Mana Nathannya? Ada di layar. Dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke. Walaupun tidak terlihat di kamera ya. Oke. Grace. Fani dah, Fani. Ini apa Grace dulu nih? Fani dulu deh. Dan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke. Selanjutnya, kasih juga sama-sama. Selanjutnya, Grace. Sama Kiki, ayo. Ayo, Grace. Mau ya hafalan? Ya udah yang lain dulu, Ci. Yang lain dulu, oke. Oke, terima kasih keluarga Pak Darman. Tuhan Yesus berkati. Oke, selanjutnya ada apa ya? Ada Ami. Ami udah siap? Masih di mute, oke. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ami. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Oke, selanjutnya ada Ibu Pingping dan Bapak Yani nih yang sudah berada di depan kamera yang sudah siap. Udah rapetan dikit dong Tante. Rapetan dikit. Aduh, gitu dong. Shalom. Shalom. Roma 12 ayat 12. Satu-satu. Satu. Lu dulu. Ayo lu dulu lah. 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Ya, sekarang saya ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yandi dan Ibu Pingping. Ya, Tetap sama-sama. dipertahankan kerapatannya. Soalnya banyak kamera di sini. Oke, terima kasih Bapak Yandi dan Ibu Pingping. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, selanjutnya ada Grace, sudah ada Grace nih. Yuk Grace. jawab. Roma 12 ayat 12. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam dan dalam Suaranya Oke. kedengaran nggak, Ci? Suaranya agak hilang-hilangan, tapi better. Tapi yang penting orangnya terlihat kamera. Oke, terima kasih Grace. Tuhan Yesus memberkati. Sama, Ci. Oke, selanjutnya ada Tante Lipong nih. Ayo Tante Lipong. Emang Emang Roma Oh, nggak jadi. oh iya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Tante Lipong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya ada Bapak Henry. Aduh, nggak mau kalah nih sama Ibu Ping Ping, makin rapet aja ini ya. Shalom. Shalom. Ya. Hafalannya Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, selanjutnya untuk Ana. Ya, shalom. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Tante Ana. Mungkin anak-anaknya, prajurit-prajuritnya kemana nih? Anak-anaknya lagi pada main. Oh, lagi pada main. Oke, nggak apa-apa. Next, hari Rabu mereka harus ikut ya. Oke. Oke, terima kasih Tante Ona dan Bapak Henry. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih. Oke, selanjutnya ini Civania kemana? Civania apakah ada? Cicongku kemana nih? Ngumpet tidur, besok kerja. Iya betul juga ya. Ini dua-duanya. Oh ya udah deh. Yang kasih hafalan harus hafal tuh. Iya betul ya. Ayo. Ini telepon dulu nih. Yang kasih ayat hafalan dia tidur. Maaf ya lagi di jalan. Oh lagi berjalan pulang. Nggak apa-apa. Oke. Iya, dimaafkan. Dimaafkan. Hati-hati di jalan ya. Oke. Terakhir semuanya sudah ya? Udah tinggal kamu doang. Ya tinggal keluarga. Filia udah Filia. Oke, terakhir tinggal keluarga saya. Ya, Bapak dulu, Mama dulu. Hamsitan aja. Sini, Pak. Suaranya nggak Ibu Tanti bukan belum? Udah, Tante Tanti sudah. Biarin suruh apa lagi? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam kesesakan. Dalam doa. Dalam doa. Bantu. Salah juga. Roma 12 ayat 12. Roma 12. Roma 12 ayat 12. Oke.
Terima kasih Bapak Yohan. Selanjutnya, Mama. Roma 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Oke, selanjutnya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, semuanya sudah ya? Oke, aku sebutin yang sudah ada Noel, Hilia, Gio, Ibu Vera, Ibu Swanti, Ibu Jenny, Devlin, Devina, Bapak Henry, Ibu Legia, Bapak Yohan, Ibu Mary, saya, Bapak Yandi, Ibu Pingping, Ibu Livong, Bapak Yongki, Gracia, Bapak Darman, Ibu Ana, Fanny, Grace, Nathan, kemudian Ibu Tanti. Oke. Sebelumnya, untuk ayat hafalan di hari Rabu ada di mana, Pak Darman? Kok Tante Lipo nggak disebut? Tante Lipo udah? Mungkin tadi pas lagi koneksiku lagi kurang bagus, jadi nggak gini kali ya. Oh. Ada, sudah ada. Oke. Ada. Ya. Terima kasih. Sama-sama Tante Livo. Untuk ayat hafalan di hari Rabu ada di mana, Pak Darman? Nah, karena itu kan panjang, jadi saya ambil yang Mazmur aja ya, Mazmur 24 ayat 1. Daripada saya dikomplain nanti kan nggak enak. Jadi saya ambil yang pendek aja. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Iya. Oke, Itu sangat pendek. Mazmur Daud. Takut dikomplain dia. Ya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Mazmur 24 ayat 1. Oke. Enggak ada yang komplain ya? Oh, ini tidak dikomplain Pak Darman. Enggak ya. Kalau komplain dia kasih yang panjang lagi. Aduh, jangan dong Pak Darman. Oke ya. Terima kasih Pak Dharma, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Pak Siagen mungkin mau ayat hafalan? Pak Siagen mungkin mau ayat hafalan? Pas. Pas dulu. Oke. Sebelum kita doa syafaat, apakah ada pengumuman? Pengumumannya apa ya Pak? Udah. Ya, shalom saudara. Ada sebelum doa syafaat, ada beberapa hal pengumuman di mana kita dari hasil rapat kemarin ya, kita sudah bersepakat bahwa kita akan menambah alat musik saudara, yaitu bass sama speaker saudara ya. Lalu, di divisi sekolah minggu itu ada rencana untuk mengajak anak-anak sekolah minggu itu bermain ya. Jadi ya mungkin ya itu tempatnya tolong diberi masukan saudara ya. Bermainnya kalau bisa kayak semacam main mandi bola ya, kalau dulu saya mandi bola gitu kan, sekarang apa namanya gitu kan ya, tolong kasih masukan saudara. Lalu untuk acara ulang tahun gereja kita jatuh di tanggal 5 Februari karena sebetulnya tanggal 30 Januari karena hari biasa, jadi dimajukan jadi tanggal 5 Februari dengan susunan acaranya ya kita seperti tanggal 1 Januari yaitu persembahan kasih saudara ya. Jadi kita nanti akan bersama-sama lagi saudara ya. Dan itu nanti ya tolong dikoordinir oleh ibu-ibu saudara ya supaya tidak terbentur makanannya. Lalu doa pengerja kita akan mulai saudara di bulan depan di Minggu hari Sabtu jam 3 sore ya. Jadi
Sabtu minggu kedua, saudara ya. Jadi sebelum kita kan perjamuan kudus minggu kedua. Nah, 1 hari sebelum perjamuan kudus kita akan mengadakan doa pengerja jam 3 sore di gereja, saudara ya. Lalu dalam jangka panjang, saudara, kita ada rencana untuk training ya, training WL dan pemusik, saudara ya. Jadi nanti ini jangka panjang ya, tolong disiapkan jangka panjangnya. Dan tadi Pak ada usulan dari Pak Henry pun tentang pengajaran pedalaman Alkitab. Kalau seandainya memang kita berminat banyak, saudara ya, saya akan usahakan untuk diadakan yang namanya pedalaman Alkitab, saudara ya. Tapi itu kalau seandainya banyak ya. Jadi kita saya mau melihat pesertanya dulu, saudara ya. Terus rencana juga kita nanti di gereja itu ada yang namanya doa pagi jam 5 pagi hari Sabtu. Ya, nanti saya akan koordinir dengan Bapak Pendeta Yohanes. Beliau yang akan memimpin, saudara, untuk doa fajar di gereja Betani, saudara ya. Itu saja pengumumannya, saudara ya. Bantu dalam doa, saudara. Yang terdekat ini kita akan membeli sebuah musik ya, bass sama speakernya, saudara ya. Dan yang terakhir, terakhir saya minta masukan untuk ibadah Padang, saudara ya, karena ini tugasnya Pak Darman supaya di akhir bulan ini harus menetapkan ibadah Padangnya di mana, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, beri masukan ke Pak Darman tempatnya mau di mana, saudara ya. Nanti kita akan bahas yang sesuai dengan kesepakatan, saudara ya. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau tanya, silahkan nanti bisa lewat WA atau di grup, silahkan, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Tanganku masih ini. Tanganku masih belum boleh diturunkan. Baik, Karena nanti kita doakan. Nanti kita karena doakan. engselnya nggak boleh diturun ke bawah berat. Oke. Oke, kita doakan supaya tangan Boipong bisa cepat sembuh, biar tangannya bisa diturunkan kembali, bisa melakukan aktivitas dengan enak supaya nanti ketika Imlek bisa jonghi-jonghi ya. Iya. Iya. Oke. Apakah Sedia ada angpau yang banyak ya? Iya, sedia angpau. Nanti aku ke sana ya, Tante Lipong ya. Iya, boleh. Oke. Ya. Selanjutnya apakah ada lagi yang mau didoakan? Oke, kalau itu minta dukungan doa juga buat Tante Tanti yang doakan Tante Tanti untuk kesehatannya, kemudian untuk program-program gereja, kemudian juga aku minta dukungan doanya. Aku udah masuk ke bulan-bulan yang dimana aku udah mulai menghadapi US, IPRAK. Semoga diberi kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan semuanya dengan kemampuan untuk melakukan semuanya dengan semaksimal mungkin. Ya, itu aja doanya Pak Syegian. Yang terakhir apa ya, Pak Nia? Ferlin. Ya, yang terakhir itu aku minta dukungan doanya buat aku karena aku
Ujian. Udah mau ujian-ujian, udah mau TO. Sama Roland juga. Ya sama Roland ya. Oke, sama Roland. Berarti aku sama Roland. Sama mamanya, kamu sama Cucunya Roland. Tante Lipong. Oh iya, sama Tante Like yang menurunkan doanya untuk kesehatannya. Oh ya, itu aja Pak Syagian. Ya. Oke, mari kita bersatu, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala berkat itu Tuhan. Biarlah kami yang berkumpul ini selalu takut akan Engkau Tuhan. Apa yang kami dengar dari pesan-pesan malam ini Tuhan akan berguna untuk hidup kami. Ya Yesus, kami secara khusus ingin berdoa Tuhan untuk program-program gereja kami yang telah tersusun Tuhan. Biarlah program-program ini berjalan Tuhan. Engkau akan mencukupi pendanaan. Engkau akan mencukupi juga sumber daya manusianya Tuhan untuk program-program ini. Biarlah apa yang menjadi keinginan Engkau yang jadi Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas apa yang kami usahakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Ibu Livong yang tangannya dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu Livong akan Kau lawat Tuhan. Ibu Livong akan sembuh. Begitu juga dengan ibu-ibu kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka dalam kesesakan Tuhan, mereka dalam beban berat Tuhan, kami percaya Engkau akan datang dan menghibur mereka Tuhan. Yang sakit akan Engkau sembuhkan Tuhan. Berkatilah orang-orang tua kami, ibu-ibu kami yang tercinta di sini Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang dalam studinya Tuhan. Hari ini adalah awal dari masuk sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Kau. Mereka akan menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara, bahkan untuk keluarga besarnya nanti Tuhan. Tuhan, untuk Fania dan Roland Tuhan yang sedang mengikuti ujian Tuhan, akan mengikuti ujian Tuhan. Juga Noel Tuhan di kelas 6, Martin Tuhan di kelas 6 juga Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam masa-masa penentuannya Tuhan. Di dalam masa-masa ujiannya Tuhan untuk naik ke jenjang atas pendidikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajaran dari orang tuanya yang berasal dari Engkau saja Tuhan akan membimbing anak-anak tersebut Tuhan. Serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Rike Tuhan. Berkati Ibu Rike dan keluarganya Tuhan. Kalau Ibu Rike dalam saat ini dalam sakit penyakit Tuhan, kami berdoa dan meminta kepada Engkau, Ibu Rike akan sembuh Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan di tangan Engkau ya Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Dari presiden hingga RT dan RW Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mereka terpilih atas karena Engkau saja Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas negara dan bangsa negara ini Tuhan.
Ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima doa berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Silakan Pak. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita, dengan iman kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu, dan cicit-cicitmu. Diberkatilah orang tua dan mertuamu. Diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, aktivitasmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, mari kita berfoto. Mana Devina? Oke, yuk semuanya dibuka dulu kameranya. Gresia, oh ada. Mana ini pasukan Pak Darman? Dibuka dulu, Ibu. Apa itu santukannya? Udah? Oke. Ayo. Oke, kalau misalnya kita langsung aja foto. Yuk, mari saudara, sebelum kita lanjut kegiatan kita, mari kita foto terlebih dahulu. Mari saudara fotonya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Oke, sekali lagi saudara menolong. Saraneo. Dadah. Terima kasih Pak Darman. Mbak Putri, Pak Yandi, dan berkati. Bu Lipo, Bu Jenny, dan berkati. Pak Dharma, Sergio, Bu Jenny, Bu Tanti, Dadah.